Terima kasih buat seluruh tim Prophetic, ya luar biasa di pagi hari ini. Oke, shalom Bapak Ibu. Dan salam juga Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya kita sentiasa tetap antusias, memuji menyembah Tuhan. Dalam keadaan apapun kita percaya yang terbaik yang dari Tuhan itu yang senantiasa diberikan kepada kita. Di pagi hari ini judul khotbah saya adalah jangan khawatir. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Di pagi hari ini khotbah firman Tuhan yang saya sampaikan cukup panjang, tapi saya percaya setiap firman yang kita bacakan tentu boleh menguatkan setiap kita. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sebab semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu, hari-hari ini tentu kita sering mengalami kekhawatiran, ya. Karena apa? Karena memang kita tahu dalam masa pandemi ini cukup terasa sekali dampaknya. Bagi Bapak Ibu juga yang dalam menjalankan usaha sedikit banyak pasti terdampak karena pandemi ini. Ditambah juga dengan kebutuhan-kebutuhan ya yang harus kita cukupkan dalam kehidupan kita. Bukan kita saja, tentu juga ada orang lain di luar sana, bahkan hampir seluruh ya negara-negara di dunia ini mengalami dampak dari pandemi ini. Namun sebenarnya terlepas dari karena pandemi ini juga sebenarnya sesudah dan sebelumnya juga ya tentu kita banyak mengalami juga kekhawatiran. Karena sesuatu hal apa? Karena kekhawatiran itu muncul karena memang sesuatu yang kita pikirkan, di mana kita berpikir ini tidak bisa kita hadapi dengan kekuatan kita, sehingga kita khawatir. Benar Bapak Ibu ya? Contoh saja tentang keluarga kita. Kita selalu berpikir dan memikirkan tentang keluarga kita. Tapi karena kita tidak mampu, karena kita berpikir tidak mampu, maka kita kepikiran terus. Karena kita kepikiran, maka muncullah yang namanya kekhawatiran. Namun kekhawatiran itu jangan sampai menguasai hidup kita. Ini yang penting. Sering disampaikan oleh hambanya Pak Heri, orang dalam orang yang merasa khawatir itu hal yang biasa, lumrah. Namun ya diserang rasa khawatir itu orang wajar ya. Namun hidup dalam kekhawatiran itu yang tidak wajar. Itu abnormal namanya. Kalau orang hidup dalam kekhawatiran itu sama dengan orang yang tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Dia berpikir hidupnya bisa karena kekuatannya sendiri. Saya mau katakan Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang bisa menjamin hidup kita dalam dunia ini kecuali firman Allah. Amin. Semuanya berlalu. Harta benda kita miliki semuanya berlalu. Kekuasaan yang kita punya hari ini semuanya bisa berlalu. Namun firman Tuhan katakan hanya firman Allah yang tidak pernah berlalu. Oleh sebab itu pegangan dalam hidup kita ini adalah hanya firman dalam kehidupan kita. Kita boleh belajar sama-sama di pagi hari ini. Ini adalah khotbah Yesus tentang kekhawatiran. Yesus yang berkhotbah menyampaikan kepada murid-muridnya, dikatakan janganlah kamu khawatir.
Kenapa Yesus katakan kepada murid-muridnya, jangan kamu khawatir, karena Yesus tahu bahwa manusia itu dikala dia menghadapi persoalan pasti khawatir. Sama seperti Petrus ketika dia melihat bahwa gurunya akan ditangkap. Dia khawatir, ya. Itu makanya Yesus berkata hari ini, janganlah kamu khawatir. Ya, ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saya percaya Bapak Ibu, setiap kita tentu butuh makanan, butuh minuman, butuh pakaian. Tapi ayat ini katakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Kenapa hidup itu lebih penting daripada makanan? Karena hidup kita ini adalah untuk melayani Tuhan. Amin. Hidup kita ini untuk melayani Tuhan. Hidup kita ini Tuhan izinkan kita hidup untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan dikatakan juga ayat ini penting daripada pakaian, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kenapa tubuh kita ini lebih penting daripada pakaian? Karena tubuh kita ini dipakai untuk pergi ke sana kemari untuk menyampaikan Injil. Tubuh kita ini pergi melangkah untuk memberitakan kabar baik, sehingga orang boleh dikuatkan, orang boleh diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau hidup kita ini punya tujuan hidup dan tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita pakai untuk melayani Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kita tidak perlu lagi memikirkan yang namanya makanan dan minuman. Tetapi kenapa orang selalu pusing tentang makanan dan minuman, tentang pakaian? Karena dia pikir hidupnya hanya untuk melakukan untuknya diri sendiri. Dia pikir tubuhnya hanya untuk memuaskan dirinya sendiri, sehingga dia pusing tentang makanan dan minuman. Namun sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita orang percaya, kita tahu bahwa hidup kita ini tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita tahu bahwa tubuh kita ini untuk melakukan kehendak Allah. Saya percaya pikiran kita tidak pernah akan dikhamiri dengan persoalan-persoalan makanan dan minuman. Ini berbicara bagaimana kita memahami, mengubah mindset dalam hidup kita ini sebagai orang percaya. Timotius 2 Timotius 2 ayat 4 dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kita ini orang percaya, prajurit Kristus, amin. Kalau kita punya mindset dan pemikiran bahwa hidup kita ini dan tubuh kita ini milik Kristus, saya percaya kita tidak akan pernah memusingkan tentang makanan dan minuman dalam hidup kita. Karena kita tahu Tuhan akan mencukupkannya segala kebutuhan kita, amin. Karena kita ini dutanya Tuhan. Kita tahu kalau bangsa Indonesia ini punya duta besar, punya duta yang sebuah negara lain. Duta yang dikirim oleh bangsa Indonesia itu diperlengkapi semuanya, rumahnya disiapkan, fasilitas semuanya disiapkan Bapak Ibu. Kita ini duta-duta Kristus yang ada di dunia ini. Dengan demikian Tuhan pasti mencukupkan segala kebutuhan kita. Ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saking Yesus tahu bahwa kita ini kadang ada khawatirnya, sampai Yesus bilang, hei murid-muridku, pandanglah burung di langit. Mereka yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu. Yesus sedang membandingkan kita dengan burung di langit Bapak Ibu. Lihatlah burung-burung itu. Matius 10 ayat 29 ayat 31 dikatakan, Matius 10 ayat 29 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kita tahu Bapak Ibu, hidup kita ini sangat berharga, tapi terkadang kita muncul kekhawatiran dalam hidup kita, sampai Yesus katakan, lihatlah burung di langit. Bagaimana Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu melihat burung itu bukan sekedar itu hanya begitu saja hadirnya, bukan. Itu pasti Tuhan yang memelihara, amin. Kita saja, saya percaya setiap ini ada di sini ada punya pelihara burung, ada peliharanya burung di rumah, burung perkutut, burung apa? Burung banyak lah ya, entah apa. Saya tidak hafal nama burung, tapi saya percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya peliharaan burung di rumah, ya pasti Bapak pelihara dengan baik, amin.
Burung kacer, burung murai. Wah ini banyak Pak, ini mahal Pak, burung kacer ini, burung murai ini, suaranya bagus. Bagi-bagi kan, kruk 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 kruk, iya kan, bagi-bagi kan. Cuit 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 cuit. Waduh, bangun pagi-pagi bukan istrinya yang Ma, apa kabar? Bukan istri yang ditanya, bukan anak, bukan apa? Burungnya, mana burung aku? Hidup dah burung aku. Hiduplah di situ kan, kasih bunyi pagi-pagi. Apa yang dilakukan? Kasih makan. Kruk kruk kruk. Kasih minum. Siang lagi, sore lagi. Itu pun manusia dia peliharanya dengan baik. Kita ini melebihi burung, amin. Dikatakan melebihi burung pipit, dikatakan bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Artinya Bapak Ibu, burung pipit itu murah. 2 ekor seduit. Artinya murah. Contohnya gini, beli burung berapa? 1 duit, berarti dikasih 2 ekor. Wah, tapi karena ini 2 ekor, aku kasihlah 3 ekor. Dia bayar seduit tapi dikasih 3 ekor. Artinya apa? Karena burung itu murah. Itu pun dipelihara Tuhan Bapak Ibu, apalagi setiap kita. Kita ini ciptaan khususnya Tuhan. Ciptaan spesial, segambar serupa dengan Kristus, segambar serupa dengan Allah Bapa di surga yang menciptakan segalanya. Jadi sebenarnya lewat firman ini Tuhan katakan sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir. Namun Yesus pun tetap mengkhotbahkan ini kepada murid-muridnya, dan Yesus juga lewat firman Tuhan di pagi hari ini menyampaikan kepada kita. Lanjut ayat 27. Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini berbicara Bapak Ibu, saking manusia yang sering khawatir sampai dikatakan siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta atas jalan hidupnya? Saya mau katakan Bapak Ibu, tidak ada Bapak Ibu. Namun sebaliknya yang terjadi, orang yang sering khawatir, yang timbul dalam hidupnya sesungguhnya adalah kelemahan tubuh, ya. Karena kita tahu dalam tubuh kita ini ada 2 sel, ada 2 sel, jadi 2 sel maksudnya secara umum. Ada yang sel yang baik, ada sel yang tidak baik. Kalau kita hidup bersukacita, hidup dengan baik, maka akan yang tumbuh itu sel yang baik. Sehingga sel yang tidak baik itu tidak akan pernah bertumbuh dalam hidup kita, sekalipun dia ada di dalam tubuh kita. Namun kalau kita khawatir, yang terjadi apa? Imun tubuh kita lemah. Sehingga sel yang baik itu jadi mati. Maka sel yang jahat itu jadi sering muncul, maka bertumbuh dan berkembang, maka menjalar kemana-mana. Sehingga timbullah muncul yang namanya kanker. Kanker A, kanker I, ini banyak. Itu karena apa? Karena imun tubuhnya lemah. Itu makanya firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat. Saya mau teguhkan Bapak Ibu, setiap kita, ayo. Lewat di pagi hari ini firman Tuhan dikatakan, janganlah kita hidup dalam kekhawatiran. Diserang rasa khawatir itu oke, kita pahami secara manusia. Namun kita harus tahu sesegera mungkin kita harus meninggalkan kekhawatiran kita itu. Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan orang. Jadi ternyata kekhawatiran itu dalam hati membungkukkan orang. Tahu orang bungkuk Bapak Ibu? Ini orang bungkuk jalannya bungkuk. Capek Bapak Ibu. Orang bungkuk itu capek, dia mau tegak tidak bisa. Dia mau tegak berdiri tidak bisa. Karena khawatir dia bungkuk. Orang khawatir capek. Orang bilang, aduh capek aku akan hidup ini. Ya capeklah, kita pikirkan sendiri. Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih dan lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa kita tidak serahkan? Kita percaya kepada Tuhan. Ya, tapi terkadang kita tidak mau menyerahkan atau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, jadi orang yang khawatir itu capek Bapak Ibu. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, jadi serahkan Bapak Ibu, apa yang menjadi kekhawatiran kita hari-hari ini, ayo kita serahkan kepada Tuhan. Ya, tentu kita khawatir tentang pandemi ini juga contohnya. Kita mau pergi, mau belanja, aduh khawatir nih, jangan-jangan nanti terpapar pula orang COVID, ya kan? Kita pergi ke mall mau belanja, aduh jangan-jangan. Istri kita dari luar masuk ke rumah, nanti kau dari mana? Cuci tangan dulu, jangan sentuh aku, cuci tangan dulu.
Saking kita, ya. Kamu juga, nak, udah mana? Cuci tangan dulu. Belanja semuanya, semprot dulu. Semuanya bungkus-bungkus semprot, cuci dulu. Orang bilang mengantisipasi lebih baik daripada mengobati. Saking khawatirnya. Itu maksudnya itu ya setiap orang berbeda-beda ya protokol kesehatan dalam rumah tangga masing-masing. Ada yang langsung hidupkan UV dulu. Tarik UV dulu situ. Semua barang masukkan, tutup pintunya, hidupkan UV-nya. Dari 30 menit baru ambil. Ya, itu kekhawatiran. Itu ada rasa was-was ya. Kalau saya pribadi telah menghadapi pandemi ini, ya selagi saya bisa melakukan protokol kesehatan, saya pikir saya pribadi ternyata pribadi yang maksudnya cukup tinggi prokesnya. Dari dulu awal pandemi saya sudah pakai masker Bapak Ibu, pokoknya semprot tidak boleh lepas, semuanya handphone. Ternyata Tuhan izinkan saya terpapar. Ya puji Tuhan, mau apa boleh buat. Bukan berarti saya mau sok-sokan, ya ternyata diizinkan karena sudah. Itu pun saya menikmati dengan sukacita dalam Tuhan. Amin. Intinya adalah setiap kita, apapun yang kita alami hari-hari ini, jangan sampai kekhawatiran itu yang menguasai hidup kita. Ayat 28, lanjut ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala hal kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Jikalau tadi Yesus menyuruh kita untuk melihat burung di langit, sekarang Yesus membandingkan kita dengan bunga bakung di ladang, dan membandingkan bunga bakung di ladang dengan kemewahan, kemegahan daripada Raja Salomo. Kita tahu kalau minggu lalu Korudi sudah menyampaikan bagaimana Raja Salomo, raja yang luar biasa, berhikmat dan kayanya luar biasa. Dan kita katakan tidak ada yang berhikmat lagi, kekayaan lagi seperti Raja Salomo sampai hari ini, sampai ke depan. Saking memang bagaimana Raja Salomo diberkati oleh Tuhan. Dan kita tahu satu Raja 10 ayat 18 dikatakan bahwa bagaimana Raja Salomo membuat tahtanya itu terbuat daripada gading yang disalut dengan emas sampai 6 tingkat Bapak Ibu. Ditambah dengan yang lain. Kalau kita baca itu, kayaknya saking kayanya, katakan perak pun tidak laku pada zamannya Salomo. Saking begitu banyaknya emas itu. Ya, namun itu pun dikatakan tidak seindah daripada bunga bakung yang hari ini ada, besok sudah mati dan dibuang ke dalam api. Jadi kenapa sampai dikatakan tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi orang yang khawatir itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa orang khawatir dan bahkan hidup dalam kekhawatiran? Sesungguhnya orangnya tidak percaya kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, lewat firman Tuhan di hari ini katakan, Tuhan akan mendandani kita. Bicara mendandani tentu sesuai dengan kebutuhan. Contoh saja seorang wanita, dia mendandani hidupnya, anggap tubuhnya dia mendandani. Mungkin si A butuh make up, mungkin si B butuh pita rambut, mungkin si C butuh pakaian ini. Tapi saya percaya Bapak, setiap kita apa menjadi kebutuhanmu, Tuhan pasti cukupkan. Tuhan pasti dandani kita melebihi daripada bunga bakung di ladang, melebihi daripada Raja Salomo. Ya. Jadi, ayo setiap kita hari ini kita tetap belajar kepada firman, memandang Kristus yang punya segalanya yang akan memenuhi kebutuhan kita. Ayat 31, lanjut. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Bapak Ibu dikatakan, janganlah kamu khawatir makanan, minuman dan pakaian. Ya, dan dikatakan juga semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Dan namun dikatakan di sini, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi semua orang butuh makanan dan pakaian, benar, ya. Namun kita ada perbedaannya apa? Kita punya Bapa yang di surga.
Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Jadi kita tahu Bapa di surga itulah Bapa yang baik. Amin. Dia tahu, artinya gini, Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita daripada kita sendiri akan kebutuhan kita. Karena kenapa? Dia yang menciptakan kita, dia yang mengizinkan kita hidup dalam dunia ini, dan dia yang lebih paham apa yang menjadi kebutuhan hari-hari kita ini, Bapak Ibu. Ya. Orang berpikir, orang yang belum menikah butuh jodoh, dia khawatir kalau belum menikah, butuh jodoh dia. Sudah ketemu jodoh, khawatir lagi akan menikah. Pak, berapa kan sekarang biaya menikah? Murah, cuma 80 juta. 80 juta. 100 juta ada lagi. Sudah menikah, khawatir lagi punya anak. Tidak punya anak, khawatir lagi. Sudah punya anak, khawatir lagi membesarkannya. Aduh, semuanya khawatir. Dia pingin bisnis, dikasih bisnis, khawatir lagi bagaimana mengembangkannya. Sudah mengembangkannya, khawatir lagi bagaimana mengekspansi lagi. Jadi sebenarnya dalam hidup ini tidak ada habis-habisnya, Bapak Ibu. Itu makanya firman Tuhan bilang rasa cukup itu sudah cukup. Milikilah rasa cukup, ya. Bukan berarti kita rasa cukup sudah cukuplah kita berleha-lehai. Bukan, Bapak Ibu. Tetapi kita tahu bahwa apa yang diizinkan hari ini pada kita, yang mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Jangan dipaksakan dalam hidup ini, jangan dipaksakan. Jangan sampai kita paksakan, nanti kita sendiri yang capek. Dan dikatakan tadi jelas ya, bahwa Bapa kita tahu apa yang kita perlukan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan ragukan akan Bapa kita di surga. Kalau kita butuh kesembuhan, Yesus sudah menyiapkan, sudah menyediakan bilur-bilurnya, amin. Firman Tuhan katakan dengan bilur-bilur Yesus kamu sembuh. Ya, 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan dengan bilur-bilur Yesus kita sembuh. Apalagi kalau kita letih lesu, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Jikalau kita lemah, datang kepada Yesus. Ketika saya mempersiapkan ini, Tuhan ibaratkan seperti ini. Bapak Ibu tahu tekmon yang menampung air? Tekmon ada yang 1000 liter, ada yang 5000 liter. Bahkan ada yang beribu-ribu liter. Namun tekmon itu ada airnya. Bagaimana dia berfungsi? Kalau pipa kita taruh, kita sambungkan pipa ke dalam tekmon itu. Kalau kita sudah sambungkan pipa ke tekmon itu, mau ke kamar mandi kita, mau ke dapur kita siapkan kerannya, begitu buka saya percaya langsung mengalir. Karena kenapa? Tekmon sudah terisi dengan air. Demikian juga Bapak Ibu hidup kita ini. Tekmon itu ibaratnya Tuhan. Dia punya segalanya. Jangankan kita yang sakit Bapak Ibu, jangan kita. Mau berapa banyak pun dalam dunia ini yang sakit, kalau kita tersambung dengan Tuhan, kita buka iman percaya kita buka kerannya, saya percaya kuasa itu mengalir. Amin. Jadi jangan pikir Tuhan itu kecil, bukan. Sanggup dah Tuhan ini ya. Jangankan hanya dunia ini, 5 kali dunia pun, 5 kali bumi pun, kalau mereka percaya kepada Yesus, saya percaya tidak akan pernah habis kuasanya. Jadi mari hari-hari ini Bapak Ibu, konekkan hidupmu kepada Tuhan. Sambung pipa itu kepada sumbernya itu. Sambung pipa hidupmu kepada sumbernya itu, Allah itu sendiri. Buka keran imanmu. Apa yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu hari-hari ini? Tentang keluargamu, anakmu, istrimu, masa depanmu, Tuhan telah menyiapkan segalanya. Ya, tentu bukan hari ini, mungkin besok, mungkin kapan. Tiba waktunya Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Amin. Ketika tekmon, ketika pipa kita alirkan kepada tekmon, kita buka keran, itu butuh waktu untuk mengalir sekian detik ke yang kita butuhkan. Bicara waktu mengalir itu bicara waktu. Bisa seminggu, bisa 2 minggu, atau bisa hari ini. Yang penting adalah ayo sambung pipa hidupmu kepada sumbernya, yaitu Allah itu sendiri. Jadi jangan pernah ragukan akan kuasa Tuhan. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dalam hidup ini, ya, Tuhan menyediakan segala kebutuhan apa yang kita butuhkan. Namun ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya juga akan ditambahkan. Jadi mulai dari ayat 25 sampai 32 ini, semua itu kita boleh peroleh ternyata kalau kita senantiasa boleh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dalam hidup kita.
Bicara mencari kerajaan Allah itu berarti menempatkan ya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, menempatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita menjadi prioritas utama, yaitu Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Aplikasinya adalah apa? Kita boleh tertekan Bapak Ibu, kita boleh ditekan, kita boleh merasa buntu, namun dalam situasi apapun firman Tuhan harus nomor satu. Amin. Firman Allah segalanya. Jangan kita miring-miring. Jangan kita dolak-dalik. Jangan sampai kita ini kompromi. Jangan kita bilang, cincailah Bapak. Jangan Bapak Ibu. Ya, saya mau katakan kita boleh tertekan. Amin. Kita boleh berkekurangan. Tuhan izin kita berkekurangan. Ayo, boleh silakan. Namun dalam situasi apapun harus firman Allah nomor satu. Itulah yang dimaksud bagaimana kita mencari kerajaan Allah, di mana Allah yang memerintah atas hidup kita. Kebenarannya apa? Firman Tuhan. Kita lakukan, kita praktekkan, kita lakukan hidup kita ini sesuai dengan kebenaran firman Allah. Itulah yang dimaksud dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, ditambahkan. Jadi apa yang menjadi kebutuhan kita hari-hari ini? Ayo Bapak Ibu, kita senantiasa lewat hidup kita ini yang punya tujuan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Jadi artinya gini, Kastoni, engkau hidup itu harus punya tujuan yang saya taruh itu kau harus kerjakan. Ya, dan lewat dengan apa? Dengan firman Allah dan kebenaran yang sudah saya berikan kepadamu. Itulah kira-kira Bapak Ibu. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, jadi kerajaan Allah itu bukan soal dan makanan dan minuman. Sekalipun kita butuh makanan dan minuman, namun itu bukan esensinya. Amin. Dalam kerajaan Allah itu bukan makanan minuman itu yang paling utama, bukan. Namun bagaimana kita hidup dalam kebenaran Allah itu. Bagaimana kita hidup dipimpin oleh Allah. Hidup kerajaan Allah yang memerintah atas hidup kita. Kita sering ya disampaikan juga. Kita ini jangan sampai kita menguasai firman. Namun hendaklah kita dikuasai oleh firman. Kalau kita dikuasai oleh firman, saya percaya Bapak Ibu, kita akan bisa melakukan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan ingat dikatakan sini, tetapi soal kebenaran damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Bukan hidup kita dipimpin oleh hidup kita, bukan. Tapi hendaklah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang memimpin hidup kita, saya percaya Bapak Ibu, Dia akan selalu membawa kita kepada yang ujungnya, yang mendatangkan damai sejahtera. Mungkin kita pikir, waduh ini susah, tidak mungkin, capek, apa? Tapi kalau kita mau taat, saya percaya Bapak Ibu, di ujungnya pasti ada sukacita, ada mahkota kehidupan yang menantikan kita. Ya. Tapi kalau kita hidup dengan kekuatan kita, kita hidup dengan tujuan kita, dengan keinginan kita sendiri, kita pikir hari ini baik, besok baik, ujungnya kita tidak tahu di depan itu ada jurang. Firman Tuhan tidak pernah membawa kita kepada jurang Bapak Ibu, tentu kepada masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Ini ayat terakhir. Jadi mari Bapak Ibu, setiap kita orang percaya, kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari ya. Jangan kita bawa besok. Artinya jangan sampai kita hidup dengan kekhawatiran untuk besok. Tapi jangan pula kita hidup dengan keburukan masa lalu. Cukuplah hari ini. Jadi hari ini, kesusahan hari ini jangan usah dibawa besok, belum tentu terjadi. Saya pernah dengar bahwa sesungguhnya kekhawatiran itu 70 sampai 50% apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi. Kalaupun itu terjadi, artinya gini, kalaupun kita menemukan sesuatu yang susah di depan, dengan hikmat kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan mampu menghadapi. Jadi jangan pikir, aduh gimana anakku ya, gimana usahaku ini, gimana keluarga ini, bingung, pusing. Padahal saya bilang, kenapa kita pikirkan, kenapa kita khawatirkan? Ini bukan berarti kita tidak merencanakan ya, merencanakan harus, amin. Tapi maksud saya jangan sampai kita rencanakan, kita pikirkan, tapi malah khawatir. Itu yang dimaksud dengan di sini ya. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi kesusahan sehari cukuplah sehari.
Jadi Bapak Ibu, mari lewat firman Tuhan hari ini kita senantiasa boleh belajar mempercayakan hidup kita kepada firman Allah. Amin Bapak Ibu. Tim Prophetic boleh ke depan. Apa yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu hari-hari ini? Ayo, kita boleh sama-sama belajar menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, ya, dan kita juga harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya, namun juga harus mempercayakan. Marilah kepadaku yang letih lesu dikatakan tadi, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sesungguhnya Tuhan sudah menanggung segala beban hidup kita di kayu salib Bapak Ibu. Bagaimana kita sekarang tinggal mempercayakan hidup kita dan boleh melihat menggunakan iman rohani kita untuk menuju berjalan menuju rencana Tuhan atas hidup kita. Mari kita angkat nyanyian apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini cukup jelas menyampaikan kepada kita, menguatkan kita jangan khawatir. Bapak Ibu juga yang di rumah, apapun yang engkau alami hari-hari ini, firman Tuhan katakan hari ini jangan khawatir. Engkau yang sedang melakukan isolasi mandiri, kuasa Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Dan kuasa bilur-bilurnya sudah siapkan untuk kepada setiap kita yang percaya kepada Dia. Kita perkatakan dengan kuasa bilur-bilur Yesus, aku sembuh dalam nama Yesus. Dengan kuasa Tuhan aku pulih. Dengan kuasa Tuhan Dia akan menolong hidupku. Tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir, sebab Dia telah menyediakan segala sesuatunya. Mari sambungkan pipa roh imanmu kepada sumbernya, itu Allah itu sendiri. Buka keran imanmu, perkatakan, aku percaya kepada Tuhan. Perkatakan, dengan kuasa Yesus aku mampu menjalani hari-hari ini, sebab Dia menyediakan hidup masa depan yang penuh dengan pengharapan dalam Kristus Yesus. Mari kita angkat nyanyian sekali lagi ini. Apapun yang terjadi, kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Dengan iman mari katakan, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Amin, amin.
ungkapan hati kami, ini ungkapan iman kami kepadamu pagi hari ini. Sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman hari-hari ini, tapi satu hal yang kami percaya, Engkau Tuhan kami tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Tetapi biarlah firman-Mu hari ini meneguhkan hati kami. Firman-Mu menyembuhkan setiap kami yang sakit. Karena Engkau adalah setia dan Engkau tidak akan pernah ingkar janji. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Biarlah hidup kami melekat kepadamu, terhubung denganmu Tuhan. Sehingga kami di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami. Sehingga kami tidak pernah lagi dikuasai oleh rasa khawatir. Karena kami percaya Allah kami lebih besar dari apapun juga. Kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kenapa seringkali kita merasa khawatir? Itu karena engkau merasa sendirian. Sebab itu seperti khotbah pagi hari ini, seperti tema kita hari ini, bertekun dalam persekutuan. Engkau harus punya persekutuan dengan Tuhanmu. Seperti Pak Kas tadi katakan, kita ini seperti pasang pipa ke Tetmon sebagai sumber. Nah, gimana cara kita bertekun? Bagaimana cara kita bertekun dan persekutuan dengan Tuhan? 4M Bapak Ibu. Beri waktumu untuk saat teduh. Kalau engkau enggak terbiasa saat teduh sendirian gimana? Saya mengajak pagi hari ini untuk engkau ikut Koram Deo setiap pagi jam 5 sampai jam 6. Ini ada ID meeting, ada passwordnya. Setiap Senin sampai Sabtu, yuk sama-sama jam 5 sampai jam 6 pagi kita menyembah Tuhan. Kita bangun persekutuan dengan Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa membangun gaya hidup keintiman dengan Tuhan sendiri, enggak apa-apa, silakan. Karena harus terhubung dengan Tetmon tadi Bapak Ibu. Dan saya percaya Tuhan kita jauh lebih besar dari Tetmon itu, bahkan Tetmon di rumah Denny. Karena saya di rumah Denny Tetmonnya berapa? 20.000 ya. Wah, itu Tetmon gede yang saya lihat. Tapi Tuhan kita lebih. Nah, yang kedua, supaya engkau enggak merasa sendirian, hiduplah dalam persekutuan dengan sesamamu. Karena Pengkhotbah pasal 4 ayat 10 katakan, celaka orang kalau jatuh dia sendirian, enggak ada yang tolong. Jadi ketika engkau diserang rasa khawatir yang saya katakan tadi, diserang rasa khawatir itu normal, tapi hidup dalam kekhawatiran itu abnormal. Engkau harus punya teman komunitas. Ketika diserang rasa khawatir, engkau cerita, saling mendoakan, saling menguatkan. Amin. Jadi di tengah-tengah situasi kondisi hari-hari ini ada begitu banyak kabar, ada begitu banyak hal yang bisa kita dengar dan lihat, membuat kita khawatir. Tapi kalau engkau tinggal dalam persekutuan dengan Tuhanmu, engkau tinggal dalam persekutuan dengan sesamamu, engkau akan kuat hari-hari ini. Amin. Oke, silakan info sepekan ditampilkan. Yang ini boleh dicatat Bapak Ibu ya. Dihimbau kepada Bapak Ibu Saudara untuk menyimpan nomor WA Pelita Center, yaitu di 0852 1379 2918. Setelah disimpan, dimohon untuk mengirim pesan ke nomor yang sama dengan isi pesan sebagai berikut: nama Bapak Ibu Saudara dan ibadah Bapak Ibu Saudara. Akan diadakan doa puasa pelayan pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek, dan doa korporat pada hari Jumat tanggal 3 September 2021. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara di sepanjang minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Oke, mari saya undang kita semua bangkit berdiri tempat ini. Kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini yang mau kami lakukan Tuhan. Kami tidak mau lagi ditipu oleh iblis yang mengintimidasi seakan-akan kami sendirian dan tidak ada siapapun di dalam hidup kami. Karena sesungguhnya kami punya Engkau Tuhan yang maha besar. Engkau Tuhan yang mengendalikan segala keadaan. Oleh sebab itu kami mau melekat kepadamu. Kami mau mempunyai persekutuan yang erat dengan Engkau. Kami mau tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami. Kami mau bertekun di dalam firman-Mu. Kami dikuasai oleh firman-Mu Tuhan. Sehingga kami kuat. Dan kami juga mau mempunyai komunitas yang benar, yang sehat. Sesama saudara seiman. Yang akan menguatkan, meneguhkan dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Sehingga sekalipun kami sedang ada di tengah-tengah situasi pandemi yang sulit hari-hari ini, tapi kami tidak akan pernah hidup lagi di dalam kekhawatiran. Karena kami percaya ada Engkau, ada saudara seiman yang terus berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu memerdekakan hidup setiap kami. Tuhan, kami berdoa bersepakat pagi hari ini karena Engkau sudah memberikan kuasa bagi kami. Kami bersepakat, kami menghardik di dalam nama Yesus setiap intimidasi ketakutan, setiap intimidasi kekhawatiran, kami hardik Engkau dalam nama Yesus Tuhan. Tapi kami bersepakat juga pagi hari ini melepaskan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiran setiap kami, setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Bahkan mungkin saat ini mereka sedang isolasi mandiri terpapar. Tuhan, kami berdoa bersepakat di dalam nama Yesus. Biarlah imun tubuh mereka kuat mengalahkan setiap virus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Karena kami percaya janji firman-Mu. Bagi orang-orang yang beribadah kepadamu, Engkau memberkati makanan mereka, Engkau memberkati minuman mereka, Engkau menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengah hidup mereka. Kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan bagian kami, Engkau menggenapi janji firman-Mu. Sebab itu sepanjang minggu ke depan ini Tuhan, kami serahkan hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Karena sungguh aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terima mari katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.